Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Iya, silahkan Muhammad Jailani. Sebelum kita berdoa, angkat kedua tangan kita dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Muhammad Jailani sudah memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu mau mengabsen kehadiran kalian. Apabila Ibu panggil namanya, sebut hadir ya. Oke, yang pertama, Aulia Hidayah. Oke, hadir. Nur Fajariyah, hadir. Muhammad Jailani. Oke, hadir. Triana Sulistiarini. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah anak-anak pada pagi hari ini berhadir semuanya. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki materi sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini pagi ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, anak-anak bisa dibuka dulu bukunya. Tapi sebelum dibuka, Ibu mau bertanya nih ke kalian. Apakah anak-anak pernah membaca ataupun mencari tahu tentang kisah teladan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Iya, anak-anak ada yang pernah membaca tentang kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu tentang kecintaannya kepada Rasulullah, setia dan juga baik hati. Nah, di sini kita akan masuki materi. Anak-anak coba buka dulu bukunya pada halaman 106. Nah, di sana ada gambarkan tentang meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi pada pagi hari ini Ibu akan menayangkan dulu sebuah kisah tentang meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi anak-anak tolong simak dulu ya video yang Ibu tampilkan ini. Madinah. Sampai mereka tiba di Madinah dengan selamat pada hari Senin 8 Rabiul Awal tahun 4. Nah, kalian kan tadi sudah menonton film kisah yang Ibu tampilkan tadi. Sekarang Ibu minta kalian untuk menceritakan kembali dari hal apa saja yang kalian dapatkan atau informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah menonton video yang Ibu tampilkan tadi. Siapa yang bersedia menceritakan kembali? Iya, silahkan Nur Fajariyah menceritakan kembali tentang meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi. Terima kasih ya Nur Fajariyah sudah menceritakan ataupun mengambil hal apa saja yang dapat kalian temukan setelah menonton video kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nah, selanjutnya siapa lagi yang mau menceritakan kembali tentang meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Oke, kalau hanya tidak ada yang mau, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nah, Abu Bakar lahir pada tahun ketiga, yaitu tahun Gajah, pada 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Nah, nama aslinya yaitu Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Nah, di masa jahiliyah sebelum masuknya Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Nah, tahukah kalian kenapa namanya Abdullah tetapi lebih dikenal dengan Abu Bakar? Ayo, siapa yang tahu kenapa? Iya, karena ia orang yang dewasa, laki-laki yang pertama masuk Islam. Nah, Abu Bakar
juga orang yang jujur, baik hati. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajarannya. Nah, dengan penuh keyakinan, ia sangat mencintai Islam dan berusaha keras menyebarkannya. Nah, ada juga Abu Bakar juga menyayangi para sahabat lainnya, rela berkorban demi mereka atau yang biasa disebut dengan ia setia kawan. Nah, Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tegas dan penuh dengan memegang prinsip. Para sahabat lainnya mengagumi dan menghormatinya. Kenapa? Ia posisinya sebagai bangsawan yang kaya yang mengayomi para sahabatnya, menjadi penguat sahabat-sahabat lain yang mengalami cercaan, gangguan, dan siksaan kaum kafir di Mekah. Nah, Abu Bakar adalah sahabat karibnya Rasulullah yang setia mencintai Rasulullah. Begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawanya demi ia membela Rasulullah. Nah, selanjutnya ada di malam keberangkatan hijrah Rasulullah, mempertaruhkan nyawanya dalam menemani Rasulullah yang akan dibunuh sekelompok orang kafir. Nah, ia terus menjaga dan melewati terjal Bukit Sur untuk menghindari kejaran orang kafir di Mekah. Nah, Abu Bakar bersama Rasulullah istirahat sementara di Goa Sur. Dan pada malam itu, Abu Bakarlah yang berjaga untuk melindungi Rasulullah. Nah, terus saat Rasulullah tidur dan Abu Bakar menemaninya menjaga, nah ketika itu Abu Bakar diserang kelajengking laba-laba yang ada di goa itu. Demi Rasulullah, agar Rasulullah tidak terbangun, dia rela kesakitan dan menahan sakitnya sehingga mengeluarkan air mata. Nah, itulah kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga saat Rasulullah tidur pun dia tidak berani bergeser dan bergerak. Bahkan ia digigit serangga pun dia tidak berani bergerak dan menimbulkan suara agar Rasulullah tidak terbangun. Nah, itu tadi sedikit Ibu ceritakan kembali tentang kisah teladan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya coba anak-anak buka bukunya pada halaman 110. Nah, pada halaman 110 itu, anak-anak coba dulu baca pada bagian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Ibu beri waktu 10 menit untuk anak-anak sambil membaca, memahami, dan mengetahui apa sih maksud dari kisah dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah tersebut. Nah, Ibu beri waktu 10 menit ya. Apakah sudah selesai membacanya? Oke, kalau sudah, Ibu minta kalian secara berkelompok untuk menyebutkan sifat-sifat yang dapat diteladani dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq tadi, yang kalian baca tadi. Nah, kalau tidak secara berkelompok, boleh dengan teman sebangkunya. Boleh kalau Nur Fajariah dengan Aulia. Iya, silakan Nur Fajariah dengan Aulia bisa menyebutkan apa yang kalian ketahui tentang sifat yang dapat kita teladani. Iya, benar. Pada masa itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki banyak prestasi. Yang pertama, menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Ada juga menertibkan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Terus apalagi? Ia menumpas gerakan nabi palsu. Ada juga membukukan Al-Quran. Nah, membukukan Al-Quran ini akibat dari peperangan penumpasan kaum murtad tadi, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran ke depan sulit diajarkan karena para penghafalnya menjadi sedikit karena ia tadi pertumpahan sebanyak 70 penghafal yang gugur. Nah,
Terus ada juga khalifah penunjuk sahabat Zaid bin Sabit memimpin tim penulis Al-Quran hasil dari tulisan mushaf Al-Quran yang pertama kemudian disimpan oleh Hafsah, yaitu istrinya Rasulullah. Iya benar tadi kata Nur Fajaria dan Aulia. Tepuk tangan dulu untuk Nur Fajaria dan Aulia. Nah, dari yang kalian sebutkan sifat yang dapat kita teladani tadi, apakah ada pertanyaan? Iya, silahkan Jailani ingin bertanya. Iya, pertanyaan Jailani tadi, kenapa Abu Bakar menjadi khalifah? Nah, Ibu akan menjawab ya pertanyaannya. Yang pertama, kenapa Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama? Itu karena setelah wafat Rasulullah, Abu Bakar merupakan sahabat terdekat Rasulullah. Makanya sehingga tahu cara memimpin dan memimpin umat. Nah, dan juga dermawan sehingga kekayaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk perjuangan umat, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, dan juga disegani kaum Quraisy karena tegas dan juga cerdas, mau bekerja keras, pernah menggantikan Nabi sebagai imam salat ketika Nabi sakit. Dan juga Abu Bakar ini kan tadi sudah disebutkan pertama tadi bahwa Abu Bakar ini merupakan orang yang jujur, baik hati, dermawan, dan juga sangat mencintai Rasulullah. Nah, anak-anak, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalaunya tidak ada, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, coba anak-anak buka bukunya itu pada halaman 109. Nah, di sana ada sebutkan nilai-nilai positif dari cerita di atas. Jadi kalian harus membaca ceritanya dulu ya, baru kalian menjawab yang 3 itu tadi. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, tugas ini bisa dikumpulkan minggu depan ya. Nah, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Jadi yang pertama tadi kan kita meneladani kisah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang pertama, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang jujur, baik hati. Ketika Rasulullah SAW mendakwakan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat cinta kepada Islam dan berusaha keras menyebarkannya. Sahabat lainnya juga rela berkorban dan mereka juga setia kawan. Nah, diantaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Nah, ada juga sahabat Abu Bakar yang menjadi khalifah. Nah, selama 2 tahun dari tahun 10 Hijriah sampai dengan 12 Hijriah. Nah, Khalifah Abu Bakar dikenal dengan sahabat yang jujur, adil, bijaksana, dermawan, dan juga suka bermusyawarah. Kejujuran Khalifah Abu Bakar dibuktikan dengan tegas, menegaskan bahwa kebenaran Islam sehingga saat terdapat berbagai umat Islam mengabaikan ajaran Islam, Khalifah yang dengan santun mengingatkan saat mereka menolak. Selaku Khalifah, Abu Bakar menegakkan aturan tegas. Nah, jadi itu tadi kesimpulan dari Ibu. Ibu juga akan mengaitkan pelajaran kita pada hari ini dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadi khalifah di muka bumi? Orang yang membuat kerasukan,
kerusakan padanya dan menumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itu tadi kaitan dari materi kita pada pagi hari ini dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, selanjutnya karena waktu kita sudah habis, maka sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Ibu meminta satu orang lagi untuk memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Siapa yang bersedia? Iya, silahkan Muhammad Jailani lagi. Nah, sebelum kita berdoa, angkat kedua tangan kita dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jattinaba. Amin. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.